Kita kajian kitab Safinatun Najah. Ini bab tentang fikih ya. Fikih keseharian kita yang berkaitan dengan masalah Jumat. Salat Jumat itu salat yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya shalah min yaumil jum'ah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan sholat Jumat. Fas'au ila zikr, bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini penentu seorang itu muslim, ya, seorang itu munafik. 3 kali meninggalkan sholat Jumat tanpa ujur syar'i, maka munafik. Ya, 3 kali meninggalkan sholat Jumat maka munafik. Nah, kemudian sholat Jumat juga sholat yang pahalanya tergantung sejauh mana kita berada di masjid. Di dalam hadis itu dijelaskan pahala itu disamakan pahalanya dengan kurban. Ya, pahala kurban. Ada pahala kurban onta, pahala korban sapi, pahala korban kambing, pahala korban apalagi, ya udah terakhir ayam telur. Ya. Siapa itu? Itu dalam hadis itu dijelaskan sesuai dengan kondisi jam berapa dia menuju ke masjid. Pahala onta kalau dikategorikan jam itu sekitar jam 8, jam 9. Jam 8, jam 9 sudah ada di masjid. Pahalanya onta. Onta itu sekitar 30 jutaan. Jadi orang yang segera menuju masjid sholat Jumat jam 8 atau sekitar jam 8 atau jam 8 jam 9, maka dia sama aja sedekah 30 jutaan lah minimal. Maka bisa 50 juta karena onta itu lebih mahal dari harga sapi. Kemudian waktu berikutnya kalau dia menuju masjid di hari Jumat untuk sholat Jumat di waktu yang kedua sekitar jam 10, pahalanya sapi. Pahalanya sapi, berkorban seekor sapi. Sekarang harganya 20 jutaan lah minimal, paling murah. Bahkan ada yang limosin bisa mahal ya. Kemudian ada orang yang pahalanya pahala kambing jam 11. Jam 11 menuju masjid, kira-kira ini kalau pakai jam lah. Karena itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ya kan, datangnya jam berapa gitu. Bukan jam, dia menentukan dengan waktu duha. Waktu duha. Nah, orang yang datangnya jam berikutnya mungkin sekitar setengah 12, karena kita anggap zuhurnya jam 12. Pahalanya apa tuh? Ayam. Pahala ayam. Lalu ada yang sudah ditutup tuh. Hanya gugur kewajiban karena khotib sudah naik. Apa namanya itu? Ya paling dapat pahalanya telur pun udah tembuh. Ya. Nah, kira-kira ini Santi Qobul Salim jam berapa datang sholat Jumat? Ayo. Seorang ulama besar, Buya Mufassir, ketika kita bersilaturahim di hari Jumat, ya kan? Ya, maaf Pak, ya saya tidak lima tamu dari Jumat karena saya segera ke masjid. Ini saya udah kesiangan. Padahal baru setengah 10 dia meranggap udah kesiangan. Profesor Dr. Harun Nasution, dia kan orang hebat ya, almarhum. Ya kan, bukunya banyak tuh, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, sedangkan bukunya tuh. Beliau tuh paling siang jam 10 udah ada di Masjid Fatullah IAIN, waktu masih IAIN. Dulu ada mahasiswa yang datang duduk di tempat pojokan sebelah kanan, diusir sama yang lain. Jangan tuh, itu tempat Pak Prof Harun. Saking hebat Pak Harun Nasution. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang besar. Nah, ini kadang-kadang kita ini ke masjid jam berapa tuh ya? Ya. Nah, jadi pahalanya apa tuh? Ya pahala tergantung dengan kesungguhan kita ke masjid. Ada pahala onta, pahala sapi, pahala kambing, pahala ayam. Kita semuanya ini pahala telur ya. Karena datangnya kadang-kadang maaf gitu. Di masjid-masjid itu khotib udah berkhutbah, kadang khutbah udah selesai baru datang. Nah, itu udah hanya gugur kewajiban.
Walaupun memang lebih baik daripada gak sama sekali sholat. Tapi ini bukti sudah girah untuk melaksanakan agama itu sudah mulai berkurang. Sama dulu di Masjid Ar-Rahmat tuh, dalam satu tafsir itu selesai sholat Jumat itu kita mendawamkan membaca surah Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa orang yang sholat Jumat, selesai sholat Jumat dia duduknya masih duduk Duduk tahiyat akhir, tidak bergerak. Lalu membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Allah ampun dosa 7 hari yang lalu dan 7 hari yang akan datang. Tapi sekarang udah mulai hilang. Pernah aku mencoba mengamalkan itu. Lalu pas doa cuma 2 orang. Subhanallah. Dulu tuh orang-orang tua-tua tuh, para kiai, para ulama di sini tuh, mengamalkan itu. 7 kali. Makanya sekarang Abi ngamalinnya caranya dengan cara apa ya? Kita habis Al-Fatihah langsung doa, tapi ngamalin nanti selesai. Mungkin kan di motor atau di mobil atau di jalan. Ya, 7 kali. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Selesai sholat Jumat. Istimewanya duduk tahiyat akhir tidak bergerak. Nah, sekarang udah mulai jarang itu. Di masjid-masjid udah jarang mengamalkan itu. Kalau amalan-amalan yang luar biasa. Nah, itu tentang sholat Jumat ya. Pahalanya tergantung dengan kesungguhan kita bersegera sholat Jumat. Nah, sekarang fikihnya nih. Nah, fikihnya ini fikih Safinatun Najah. Ya. Yang pertama, syurutul Jum'ah, syarat-syarat sholat Jumat. Sittatun, ada 6. Antakuna kulluha fi waqtil juhri. Yang pertama, harus seluruh rangkaian sholat Jumat itu dilakukan di waktu sholat zuhur. Artinya tidak sah sholat Jumat di waktu selain zuhur. Waktu duha, waktu subuh, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, nggak sah tuh. Harus dilakukan di waktu zuhur. Nggak bisa dilakukan di waktu lain, harus zuhur. Ini tidak. Kenapa? Nah ini nih, saya ingin menjelaskan. Jadi dalam ibadah itu namanya ta'abbudi. Ta'abbudi itu qat'i dilalah. Qat'i dilalah itu adalah ketentuan yang tidak bisa direka-reka. Ya, harus dari dalil. Kalau ibadah. Jadi masalah ibadah itu harus dengan dalil, tidak bisa dengan kita mereka-reka. Oke. Di dalam ibadah itu namanya ta'abbudi. Nah, ada namanya ta'aqquli. Ta'aqquli ya. Apa bedanya? Begini nih bedanya. Dalam urusan ibadah ini harus ini. Ini harus ibadah. Harus urusan ibadah. Urusan ibadah ta'abbudi. Dalam urusan muamalah ini ta'aqquli. Muamalah. Seperti sekarang kita bahas tentang sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu tidak bisa direka-reka begitu ya. Kita harus ngikutin sami'na wa ata'na. Tidak boleh sami'na wa asaina, sami'na wa pikir-pikir nggak boleh. Harus sami'na wa ata'na. Dengar taat. Kenapa? Karena ini urusannya adalah qat'i dilalah, ketentuan yang pasti dari Allah. Jadi Allah sudah menentukan sebagai syari yang menentukan hukum. Ya, jadi kita mengikuti. Karena kita muslim mengikuti cara yang dilakukan oleh Rasulullah lewat aturan yang Allah jelaskan lewat Al-Quran. Lalu dicontohkan Rasulullah SAW. Ini. Jadi waktunya sholat zuhur. Jadi nggak bisa direka-reka. Sholat Jumat dilakukan di waktu asar, nggak bisa. Harus lakukan zuhur. Yang kedua, wa antuqama fi hittatil balad. Didirikan di garis negeri. Artinya kalau di zaman Nabi, zaman sahabat, umat Islam kan belum sebanyak sekarang.
Ya, jadi tidak bisa kita melakukan sholat Jumat itu di beda kota, beda provinsi, beda negara dan sebagainya. Karena memang bagian daripada yang wajib sholat Jumat itu yang mukim, yang musafir nggak wajib. Ya, nggak wajib. Jadi ada garis negeri. Makanya masjid itu biasanya di satu desa itu satu masjid. Umumnya kalau sekarang nih, ini satu RW satu masjid, RW 04, RW 6 ada dua masjid, Rahmat dan Nurjiyah itu dua masjid. Ya, ini satu masjid maksudnya, ya kan? Nah, itu. Nah, jadi ada garis negeri. Maksudnya tidak bisa orang yang dekat sholat yang sholat di beda negeri itu, beda desa itu di sholat di tempat lain, karena dia udah termasuk musafir. Yang ketiga, antusalla jama'atan, harus dilakukan sholat Jumat itu secara jamaah, tidak bisa sendiri. Nggak ada sholat Jumat sendiri, nggak boleh, nggak sah. Ya, kalau sholat lain bisa, walaupun pahalanya berkurang. Sholat Jumat harus berjamaah. Wa ayyakuna arba'ina ahroran zukuran baligina mustautinin. Sholat Jumat itu harus dilakukan 4 orang merdeka, laki-laki, baligh dan mustautinin yang menetap. Jadi artinya wajib sholat Jumat itu harus laki-laki. Boleh nggak perempuan? Boleh. Kalau masjid itu menyiapkan tempat untuk perempuan. Contoh di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu disiapkan tempat. Tapi memang tempat-tempat yang khusus gitu ya disiapkan. Kalau di Sentul Azik itu disiapkan di lantai 2 itu untuk perempuan sholat Jumat. Ya itu. Ya kalau itu memungkinkan, tapi nggak wajib. Ya, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Laki-laki yang wajib sholat Jumat. Balik itu artinya sudah mimpi basah. Umur 15 tahun. Ya di bab awal udah kan dibahas di bab Sapina nih. Balik. Ya, artinya kalau anak-anak gak wajib. Dia boleh sebagai tarbiyatus sholat, pendidikan sholat. Diajak orang tuanya, tapi harus dijaga oleh orang tuanya atau petugas, jangan mengganggu. Ya, sholat Jumatnya bapak-bapak. Sampai seringkali tidak ada yang mengawasi anak sholat Jumat, mengganggu khusyuknya sholat. Lalu DKM-nya juga tidak menyiapkan orang khusus untuk menjaga. Ya, seperti kita kan, ya kan, lari-larian, sholat, insyaallah. Nah, sholat Jumat juga begitu kan, apalagi. Makanya perlu kesabaran ekstra melihat anak-anak yang begitu. Ya kan, mustauni'in yang menetap, artinya orang yang musafir tidak wajib sholat Jumat. Musafir yang bagaimana? Musafir yang boleh sholat yang kemarin tuh, sholat jama' dan sholat qashar. Bolehnya sholat qashar dan sholat jama' itu membolehkan seseorang untuk tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena mau qashar aja boleh, sholat Jumat juga boleh ditinggalkan. Tapi kalau dia pengen melaksanakan, silakan, tafadhol, itu utama. Ya, ini tapi tidak wajib untuk orang yang musafir. Yang keempat, wa alla tasbiqaha wala tuqarinaha jumu'atun fitil kalbalad. Tidak boleh mendahului sholat Jumat, tidak boleh berbarengan sholat Jumat dalam satu negeri. Ini maksudnya ya, ini kan fikih Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu menetapkan bahwa dalam satu desa itu kan satu masjid, satu kampung satu masjid. Masjidnya kecil, ternyata orangnya banyak. Ya kan? Nah, itu tidak boleh ada masjid yang lain mendahului waktu sholat Jumat. Kalau sekarang kan di mana-mana ada ya. Sekarang di mana-mana ada. Nah, ini kalau zaman dulu tuh masjid satu jauh dari mana-mana kan. Lalu akhirnya ada yang terlambat. Lalu dia melakukan sholat Jumat setelah selesai sholat Jumat yang pertama. Jadi ada 2 tahapan. Kalau itu memungkinkan. Sekarang kan di mana-mana masjid dan memang waktunya berbarengan. Kadang-kadang yang sangat kurang khusyuknya adalah masjid ini pakai mic keluar, lalu ketika khutbah itu akhirnya
bersaut-sautan. Jadi jamaah itu nggak usah mendengarkan khutbah. Nah kalau bisa mah khutbah mah pakai mic dalam, kecuali azan dan qomat begitu ya. Nah, ini kan jadi bersaut-sautan di mana-mana khutbah, akhirnya orang bingung tuh dengerin khutbah. Pernah habis pengalaman khutbah di daerah Jatinegara. Ya, Jatinegara itu ada masjid habis sholat di kantor, waktu itu di mall. Apa tuh, mall Cililitan kalau nggak salah. Itu masjid, cuma masjidnya nggak menampung, makanya pengurus mall itu membuat sholat Jumat. Itu mic-nya beradu begitu, waduh. Jadi kadang-kadang nggak khusus sholat. Tapi sekarang alhamdulillah nggak dapat lagi jadwal, karena memang kejauhan Jatinegara, perjalanan 2 jam, ya 1,5 jam paling cepat, masya Allah. Allah Akbar. Lalu yang keenam, wa ayyataqaddamaha, tidak boleh mendahului sholat Jumat khutbah tadi. Harus ya, jadi wajib harus mendahului sholat Jumat itu dengan 2 khutbah, maaf ya. Tadi ya tidak mendahului, sekarang harus didahulukan dengan 2 khutbah. Jadi tidak bisa sholat Jumat itu hanya sholat doang, sampai sholat zuhur tidak bisa. Harus ada khutbah. Inilah ta'abudi, nggak bisa direkayasa. Beda dengan ta'akuli, bisa direkayasa. Contohnya masalah bank, nah itu kan, muamalah kan, rohan, gadai megadai, utang piutang, itu nanti beda, babnya beda. Tapi dalam hal ibadah, ta'abudi tidak bisa dirubah-rubah. Jadi harus ada 2 khutbah. Nah, pasal yang berikutnya, ada pasal berikutnya.